Shock atau Lane Knockdown. Kalau kita bertanya dengan Chico dan juga Watt, lebih masih memegang ke arah Geek Farm. Profesor KB, apakah Anda setuju? Iya. Dilihat dari draftnya mereka lebih punya komposisi yang solid. Dan untuk urusan pokingan damage juga mereka lebih power dan... Clay, what are you doing? Oke. Hampir. Oke, itu namanya teori ancaman. Teori ancaman, Iya. tapi kayaknya lebih dia yang terancam sih. Iya, Aku setuju karena tidak ada flicker artinya nanti di turtle yang pertama dia tidak akan memiliki satu escape mechanism. coba geretak dikit. Tenggol dikit ya, Ji. 2 menit. Ya, 2 menit lah. Tapi nampaknya tim fight akan coba terjadi. Mereka mencoba melakukan disengage yang membuat para pasukan dari Geek Farm sadar. Itu akan coba dilakukan oleh tim RRQ. That's why mereka butuh first blood. Gak ada flicker, bahkan itu dia sebuah jawaban. Profesor KB, tidak ada flicker di awal game. Bahkan ketika kita tahu flicker adalah satu-satunya escape mechanism untuk Clay. Sementara Baloy memanfaatkan itu semua dan bahkan Irat masih bisa untungnya untuk menyelamatkan diri. Rejerman. Bayangkan, dia tadi sengaja, dia tahu Irat belum level 4, dipegangin terus sampai sekarang dipakai retry-nya. Membuat Irat akan slow banget untuk melakukan rotasi ke arah top lane. Ya dan berarti nggak akan ada efek ganking ya karena Ice Retribution-nya lagi cooldown. Bakal difokuskan untuk menuju ke objektif turtle aja. Oke, ketika melihat adanya pergerakan dari seorang Finn, Baloyski benar-benar responsif banget tampaknya Irat di depan sana. Dia udah memiliki Appress Ward, dipegang kendalinya, membuat dia harus menggunakan Retribution-nya nanti ketika udah ada dan bahkan itu akan membuat Geek Farm memang tidak ada lagi kondisinya untuk bisa zoning out dengan pasti, tapi tidak ada Retribution membuat RRQ free nantinya. Oh, dan bahkan Finn belum dapetin level 4-nya, so nggak ada Circling Eagle untuk tim fight di area Turtle. Ini agak sedikit beresiko untuk RRQ. Ingat, Chico pernah bilang, RRQ mereka harus pick up satu pemain, tapi kali ini... Oke, mereka tim fight dengan sangat besar, the power of Retribution. Gagal didapatkan, tapi don't save the day for RRQ. Tim fight kembali dipegang oleh Don, mencoba untuk menutup sosok dari seorang Ray yang bisa pulang. Satu poin kill akhirnya didapatkan, dan mereka memancing dan Kating akhirnya dilakukan RRQ. Terkena Kate di arah top lane, 1 dengan 1 turtle. Iya, tapi Akhirnya ada turtle yang didapatkan tapi kali ini turtle full. Irat gak bakal cukup kuat loh. Apres Mortis sekalipun juga gak bakal cukup. Dan dia bakal bisa di-instant pick up dan itu dia Irat. What are you doing? Double kill didapatkan oleh Baloyski. Dari keuntungan yang dimiliki tim RRQ, semua berbalik dan bahkan dipegang oleh Geek Farm. cukup jadi pertanyaan Profesor KB, terlalu memaksakankah dari Irat dan juga Don sehingga mereka menjadi bayaran yang cukup mahal untuk Geek Farm. Padahal posisinya RRQ mereka udah cukup unggul. Mereka dapetin turtle yang pertama, mereka tumbangin juga satu pemain dari Geek Farm. Tapi setelah itu dibayarkan dengan 2 poin kill yang mahal untuk Geek Farm. Ya, kayaknya overextend yang tidak perlu untuk dilakukan karena memang tadi posisinya Irat juga nggak full HP. Dia juga nggak punya stack yang mumpuni untuk melakukan counter engage. Dan malahan menjadi rugi karena Don juga harus terpicu akan vengeance-nya. Wah, sekarang RRQ kunci mereka adalah tidak boleh terlalu overextend Profesor KB. Oke, sama aku tidak melihat adanya satu nada dan satu suara dari RRQ ini. Yang satu mau maju, yang satu mau mundur. Satu maju, satu mundur, mengeluarkan short skill yang banyak. Tapi ternyata tidak ada pertukaran di sisi lainnya. Wow, Profesor. Ya, balik lagi. Mungkin respon yang dilakukan sama Geek Farm juga lebih oke. Lihat bagaimana setup yang mereka lakukan dan seperti yang tadi Watt bilang, push-nya ini penting banget untuk dipegang sama Baloyski. Jadi dia selalu bermain di area river dan hal tersebut akan memotong gerakan dari RRQ ketika mencoba ingin melakukan ganking atau sekedar rotasi aja menuju ke gold lane untuk membantu Skylar. Oke, mau tidak mau mereka harus bisa memberikan space dan mereka harus bisa ngebuka boost-nya. Walaupun itu sekalipun dengan diversion, tapi mau nggak mau Prof. Mau nggak mau dia harus tahu di mana keadaan boost yang terdekat oleh mereka. Iya, dan sekarang tergantung dari kontes total yang akan dilakukan oleh tim RRQ. Itu dia. Sementara, Checking boost akhirnya terlihat di mana Ray akan coba dipaksa. Mundur karena pelanggan damage dari seorang Clay terlalu besar. Langsung ada Aboy mencoba menyelamatkan seorang Ray dan membalikkan keadaan dari seorang Zone. Mereka tidak ada badan untuk tim fight di arah Turtle. Mereka tidak memiliki Dawn, sedangkan I'm offended with Lekar. Luke hampir saja memberikan semua poin yang bisa didapatkan oleh tim Geek Farm. RRQ terejam-ejam. Tidak ada jawaban untuk bahkan mendekati seorang Turtle sekali berada Pressword for nothing. Gak bisa untuk menumbangkan Luke, terlalu kuat di lini depan dan tidak memiliki badan. Oh, tapi Baloy. Satu buah
Deadly Stinger yang memang tidak mengenai ke arah Don, tapi at least bisa memberikan ancaman untuk pemain-pemain dari RRQ. So mereka harusnya tidak akan bisa melakukan kontes di area turtle yang kedua, Profesor KB. Oke, tapi setidaknya ada trade, namun trade-nya bakal langsung dibayarkan oleh Luke yang baru selesai dengan War Axe. Dia akan menambahkan satu objektif dengan adanya Ray juga. Turtle Turret, ini bakal jadi keuntungan yang berlipat ganda. Snowballing tetap akan ada di tangan dari Geek Farm, apalagi melihat dari Baleski. Dia 3-0-2, 100% teamfight participation. Semua damage yang dia torehkan selalu karena adanya efek Prowler Mode dari Hellcard. Dan itu dia, Dark Fall. Oh, bahkan lihat dari segi gold, Irat di bawah Baloyski. Ya. Irat under Baloyski. Dan untuk mendapatkan serangan Kadera di arah belakang sana masih terlalu kuat. Dan bahkan mencoba membalikan kembali keadaan dan bahkan ada Savage Gaming. Baloyski menutup karena seorang Clay karena jalan untuk pulang. Dengan Matilda Gadwin hanya ada satu penumpang saja. Untungnya pasukan RRQ disengage yang mereka lakukan. Walaupun mengorbankan sedikit nyawa dari Irat. Walaupun nggak tumbang ya, tapi Irat yang menjaga di depan sana. Iya, coverisasinya cukup baik dan Geek Farm, gimana caranya mereka mulai bisa untuk memberikan backup yang cukup cepat ini juga jadi peranan penting sebenarnya untuk pemain-pemain Geek Farm. Sama Penta, tertinggal seorang Finn karena cara untuk melakukan membuat Balis kita shutdown finally. Sebuah poin kill yang cukup berarti membuat Don mendapatkan item pertamanya. Don di sini dengan Coruscant dan pagar Coruscant Sight yang dia miliki untuk nutup ke arah Ray, tapi mungkin tidak akan cukup lama, Profesor. Iya, butuh item badan yang lebih banyak lagi juga agar mampu mendeliver damage tapi juga mampu untuk membadani semua damage yang diberikan. Dan RRQ sekarang bakal dulu macam di bagian top. Tantan Bolt menjaga seorang Skylar dan iya dia udah ikhlas di sana. Mencoba untuk melakukan satu hit terhadap turret. Seperti kata Awad, gak ada jalan lagi. Walaupun sekalipun pakai Kari. Dan itu dia jawabannya. Mereka butuh di lead game. Tapi Kadera udah terlalu kuat. Don! Meledak! Lihat betapa kuatnya Harit. Karena jalan untuk mereka bisa mendekati Harit sekalipun dengan adanya Irat. Kayak win. Baloyski standby on position Irat. Apresswordnya masih belum memiliki stack. Dan bahkan mereka hampir saja kehilangan Finn. Untung aja masih ada guiding win. Wah, ini memang game kedua nggak ada Faramis, Profesor KB. Tapi somehow team fight-nya benar-benar kuat banget untuk Geek Farm karena lini depan mereka tuh strong banget. Terus mereka punya Angela dengan hard guard-nya. Ya makanya kan, ini komposisi yang solid banget dari Geek Farm. Mereka lengkap banget, frontline ada, CC ada, healer pun ada. Bahkan untuk damage, mereka nggak bakal kehilangan damage. Aboy sebagai mid laner juga punya damage di sini. Dan begitu juga dengan Cadera dan Baloyski yang mereka sangat seimbang sekali. Physical damage ada, magic damage ada, komplit semuanya. Diversion. Si Halbert on the way. Bahkan kali ini dari Finn. Fokus atas fokus dikeluarkan dari Baloyski. Gak bisa terperangkap. Wah. Baloyski run! Baloy! Run Baloy! Lihat berapa respect-nya dari Baloy ketika dia tahu ada satu pemain yang keluar dari area bus. Itu berarti dia nggak sendirian, Profesor KB. Oh, surprise on takedown, happy birthday. Tiba kembali terjadi, di depan sana masih ada Vengeance menyelamatkan dirinya. Dia bisa diberikan dari seorang Clay. Ternyata membuat pasukan dari tim Geek Farm mereka harus bermain dengan Kijit. Kadera? Irat hampir tertinggal seorang diri dari Kadera. Damage deal dari seorang Harit yang tidak terhentikan di 2 game secara berturut-turut. Lihat, 3.100 Kadera, sedangkan dari sosok seorang Skylar cuma bisa ngedeliver 1.600. Meanwhile, impact kembali terjadi. Hardcut masih ada di tangan Luke dan membuat tim RRQ berpikir 2 kali untuk bisa masuk. Bahkan secara match up gold lane ya, Kari versus Harit ini nggak seimbang banget untuk deliver damage-nya. Tapi Sulit untuk sekarang banget teamfight-nya kayaknya mau dipaksain lagi karena ada Darknet. Oh, masalahnya Geek Farm mereka udah mulai invasi ke area jungle dan bahkan Luke. Oh my god, Irasa Kane. Dia tiba-tiba tercolong di bottom lane. Kondisinya bahkan waktu detik dia hidup sama Lord hidup untung berdekatan tidak terlalu jauh. Tapi kalaupun dari pasukan RRQ pengen nge-engage 7.000 gold difference ini nggak bakal worth it sih. Somehow aku nggak ngerasa RRQ punya sinkronisasi yang sama, Profesor. Nggak ada, Iya, iya. nggak ada suara satu suara. Sinergi dari gerakan mereka Nggak ada. atau mungkin decision yang mereka pilih. Lebih tepatnya untuk sekarang mereka benar-benar banyak banget misinformation. Iya, misplay bahkan aku bisa bilang dilakukan oleh RRQ. Dan somehow Irat yang terpick off membuat Geek Farm. Mereka mampu untuk mendapatkan Lord yang pertama. Lagi-lagi dominasi penuh kayak yang akan kita lihat untuk Geek Farm di game kedua, Profesor KB. Wah, apalagi ini udah menuju ke 8.000, on the way 10.000 Holy gold. Crystal. Holy Crystal untuk Cadera.
Di item yang ketiga, dia sudah sangat ready untuk teamfight besar. Dan sangat-sangat memungkinkan lagi-lagi possible endgame bisa dijalankan apalagi dengan Kari sebagai single target dari Skylar. Jadi ini bukan tipikal hero yang bisa clear wave minion dengan cepat. Iya, dan buat kalian jangan lupa tentunya untuk bisa dapetin skin gratis setiap pembelian limited edition dari UBS Gold X MLBB tentunya. Yang dimana limited dan cuma tersedia di babak playoff ya. Oke, tapi Luke sudah menunjukkan batang hidungnya di depan sana. Dalam 3 wave akan coba didorong oleh para pasukan dari tim Gigfam. Dead Falls keluarkan, fokus ke Vin. Poking damage saja, nggak pakai execute. Membuat Vin udah sekarat full maut. Yang dimana Vin akan sedikit terlambat untuk melakukan rotasi ke arah top lane bahkan ke arah mid lane. Pasti mereka sudah pecah. Di top turret akan menjadi jawaban. Tapi tim fight besar kalau memang akan coba dibuka oleh tim Gigfam ini bisa menjadi jawaban untuk RRQ balikin keadaan. Karena di depan sana damage dari Clay itu masih bisa ditahan, Profesor. Ini Iya, iya, sulit iya. banget sih Profesor KB. Lihat, bahkan nggak perlu tim fight besar Ya, Gigfam. pecah dong atasnya. Mereka bisa aja untuk mendapatkan objektif turret di area atas, tapi akan coba ditahan oleh Arkihosi. Hampir. Sementara Irat udah berhasil untuk men-secure satu buah Oracle. Iya, ya, tapi apakah ini cukup untuk teamfight besar karena Oracle menambahkan Dragon HP, menambahkan shield dari Matilda. Masalahnya Aboy udah punya Nodi. Ya nggak cuma itu, permasalahan utamanya Aboy juga setiap kali ada teamfight, setiap kali ada yang karat HP-nya, bisa langsung penuh lagi karena dia punya Flash of the Access, berfavor sekarang. Bulan Sabit yang hampir saja bisa mendapatkan dari satu seorang Don. Tapi Pawlowski mencoba untuk memancing keributan. Karena target utama dia adalah Clay di arah belakang. Don masuk terlalu dalam. Really? Don, damage gak akan cukup anyway dikeluarkan. Irat tertinggal. Satu demi satu bisa pulang. Tapi para pasukan yang dimarahkan mereka ditabrak. Skylar hampir hilang dan ada press one for nothing. Tidak ada jawaban untuk team fight. Sustain team fight dipaksa kembali. Finn! Kapitan memaksa tim fight dan Don. Gak ada cara untuk pulang. Surprise attack. Beri sekarang Skadera. No way to run. Red, where are you going? Mencoba untuk ditumbangin walaupun cukup berat. Tapi double kill. Di tangan Deden from Bogor. Wow, dibalaskan tim fight-nya, tapi kali ini Baloy ditabrak lagi dan hilang. Di tangan dari Finn. Arkihosi mengembalikan keadaan, tapi Irat A press forward. Almost to take down, tapi almost is never enough. Mereka berhasil mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan turret di arah mid. Tapi Luke, mereka nggak mau mendapatkan satu turret pun dari tim RRQ. Lihat, diberhentikan wave-nya, coba di zoning out dan di clear terhadap invite jungle yang mereka miliki. Ya tapi setidaknya sekarang RRQ jadi pegang kendali dari map-nya. Dan mereka bisa mengendalikan Lord-nya juga untuk langsung di-engage. Again, woo! Kali ini mereka karena tahu tidak ada Pawlowski, mereka akan sangat siap untuk hidup dan langsung datang force retribution from Merat. Kadera versus everybody. Kali ini mereka pulang. Lihat itu dia, Deden from Bogor, travel agent yang berhasil membawa pulang para pasukan dari tim RRQ. gila, 2 kali diversion yang mengubah nasib dari Arkihosi. Profesor KB, satu Wow. diversion dibuka ketika tim fight dipaksakan oleh RRQ di area orange buff, dan yang kedua adalah membawa RRQ selamat dari bencana. Berawal dari Don yang ditarik oleh Vin. Dan sepertinya akan ada kejadian seperti itu lagi. Permainan kite dari RRQ Hoshi yang membuat semua resource ultimate dari Gigfam dibuang sia-sia. Dan mereka mungkin bisa melakukannya kembali. Tapi ingat, tidak boleh melakukan mistake di depan base dari Gigfam. Oke, seperti kata para guest analis kita, kuncinya satu, disengage team fight. Disengage saja. Bahkan lihat di depan sana mereka benar-benar bisa menyelesaikan Lord dengan instan. Dengan cukup cepat tentunya, dan Gifam masih bisa untuk mendefense, tapi Baloy sudah mulai terlihat di area rerumputan. Seperti yang Watt bilang, setiap push ini harus dicek perlahan tapi pasti oleh RRQ, karena mereka tahu Baloy bisa berada di mana-mana. Dan game fight by aplikasi baru GoPay, yang dimana di MPLI di season 13 hanya Baloy yang berhasil mendapatkan kemenangan dengan haircut sebanyak 3 kali pick 100% win rate. Ya makanya nggak heran kan yang trending soundnya lu bukan Baloy. 100% win rate Baloyski dengan Hellcard. Lu bukan bukan Baloy. Baloy. Iya kan? Yes, benar banget. Dan bahkan lihat betapa sakit damage yang diberikan full penetration terhadap seorang Don. Lihat si Halbert. Dia udah punya juga dengan item dari Hephaestus, Black of Despair, dan menuju mungkin sekarang antara Endless ataupun karena War X. Ya ya, ini kayaknya bakal jadi possibility item untuk penutup bagi Baloyski juga. Tapi kalau kita lihat dari komposisi Emblem, I'm offended! Mereka berhasil menatap El Capitan, tapi di belakang sana Clay ada jalan untuk pulang.
damage kembali terjadi, membuat para pasukan dari tim RRQ mereka kehilangan 2 pointer mereka, menabrak ke arah mid turret, bahkan Iran diperhatikan, akan jalan untuk pulang. Ini bencana RRQ bakal coba diselesaikan kembali di game yang kedua. Don akan menjadi bola-bola dan warga. Skylar flicker power defensive, kerja untuk bola Ventus bunuh dan dikeluarkan. One last man standing and wipe out.